Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini. Pak JK itu idola saya. Tadi wis mendengar sendiri kan, Wakil Presiden bicara gimana, merespon apa yang ditanyakan para jurnalis. Orang awam pasti menilainya Gibran itu elegan, tidak mau diseret-seret dengan apa yang sedang terjadi. Ya antara Bang Jack, bapaknya, sama bekas wakilnya itu, Pak JK. Nah kesimpulan begitu kan buat yang terlihat di atas panggung atau di depan layar. Kelihatannya saja kalau fakta sesungguhnya jelas bertentangan. Nah, bukan macam begitu harusnya. Inilah politik. Tidak segala sesuatu dibaca dari apa yang ditangkap visual, yang ada di layar. Di depan secara bahasa tersaji dalam rangkaian kata. Indikatornya gampang kok. Ujaran Bang Jack saat ditanya soal komentar Pak JK dengan omong, saya bukan siapa-siapa, saya orang kampung. Ini menandakan sesuatu. Orang biasa katanya, halah bel, kata-kata gitu. Mana ada orang biasa bisa meminta relawan ngusung Prabowo Gibran gitu loh. Itu kan apa ya, merendahkan diri tapi itu sombong. Ada loh yang merendah tapi sombong. Gue orang biasa ngomong piye. Kalau dia orang biasa berani memerintah relawan. Duitnya seabrek-abrek kok. Justru sanjungan Wakil Presiden mengindikasikan posisi kubu geng sumber ini lagi terjepit. Ada sesuatu yang mesti dicari celahnya. Pernah ingat tidak saat Pak Tri Sutresno ikut tanda tangan dalam surat aspirasi Forum Purnawirawan TNI yang berniat memazulkan Gibran. Lalu saat Bang Jack masih Gubernur DKI, diam uji-muji Mas Ibas kayak gimana waktu itu. Loh kok yang ini gimmick ini, drama politik. Bermain peran istilahnya dalam teater itu. Nek dilihat modelannya, kan tindakan begitu itu mencontoh Bang Jack, bapak semacam mengelabui lawan lah, mencari simpati rakyat. Nek boso premaneo galagasi. Ya mengelabui lawan, mencari simpati rakyat. Sehingga tidak lagi fokus dengan tatapan sinis publik pada kekuatan politik Bang Jack ini. Bagi yang tidak paham, simak saja ngompol semalam. Yang menyajikan catatan penting persoalan fitnahan ke Pak JK dilakukan oleh seorang akademisi dengan keji, oleh Ade Armando, juga beberapa elit PSI, lalu digoreng serempak sama YouTuber Nusantara. Cara main politiknya jelas kelihatan kok, cetho banget. Belum lagi ketua harian PSI itu sampai meminta rakyat tidak mengaitkan yang melaporkan Pak JK itu elit PSI. Loh jelas loh. Lah kan sosoknya kita ngerti mereka itu siapa. Masa memahami pernyataan Wapres tetap dinilai sesuatu yang elegan. Jelas itu manuver, upaya cuci tangan. Kayak Pontius Pilatus. Gak mau disalahkan. Membersihkan nama Bapak pemilik tembok ratapan Solo. Sehingga kita ngerti. Keluarga mereka mesti diakui. Piye goreng-goreng politik itu. Nah ini saya ngajari sopo. Dulu masuk pertama kali ya saya ngajari sopo ini. PDIP loh yang mengolah keluarga ini. Tapi mereka tetap mengkhianati PDIP. Andai kita tak ada sedikit pun sensitivitas dalam politik. Ya terlena sama kelakuan keluarga mengorkestrasi Wapres ini. Manuver atau ucapan-ucapan Wapres ini. Bahkan saat tampil di acara Rossi Kompas TV, Budiari sempat bilang tuh, jangan mengadu tokoh bangsa. Nah ini makin jelas toh, mereka yang ubak-ubak loh.
Mereka pula yang kemudian berlagak sok bijak. Awalnya suka mancing-mancing, memulai bunyi-bunyian, kemudian disorai atau genderang dimainkan sama pasukan mereka. Nggawe masalah dewe, disurai dewe, dikanter dewe, yang disalahke lawane. Lu harapan jelas ada elit di level nasional ketarik sama umpan mereka. Lalu digoreng rame-rame. Gitu. Mengalihkan isu utama tujuannya. Saat Pak JK mendorong Mas Jokowi, Mas Jokowi, Bang Jack memperlihatkan ijazah aslinya. Karena Pak JK menganggap, ya Jokowi punya ijazah. Meskipun Pak JK belum pernah melihat. Tapi dia ya meyakini dalam hatinya biar ora rame. Intinya, yaitu Pak JK meminta Bang Jack memperlihatkan ijazah aslinya bendang rampung. Ora udrek-udrekan. Nah ini Bang Jack gak terima disenggol-senggol, dicampuri urusan ijazah oleh Pak JK. Malah disuruh menunjukkan. Lawang disuruh pengadilan we ora gelem. Suruh Pak JK memperlihatkan. Nah ini butuh menarik perhatian, memunculkan isu baru agar substansi kalimat Pak JK yang suruh menunjukkan ijazah aslinya Bang Jack terkubur dengan polemik baru. Begitu was ketarik senar pancing, mereka langsung cuci tangan rame-rame. Makanya kita harus pinter, bos. Ini masyarakat harus paham, harus cerdas dalam mengolah sesuatu yang berhubungan dengan masalah sekarang yang sedang rame ini. Nah, mengapa begitu? Biar menimbulkan kesan Gibran tidak baperan, gak ada sangkut pautnya, tidak ikut di arus isu utama tentang ijazah itu. Lu nek ngono kuwi, piye nurut Ngompoles? Tadi jelas banget tau, sing diomong ke Gibran sampai nyebut Pak JK itu mentor sama idola. Alah galagasi. Lu bersikap begitu biar Pak JK luluh. Ada kekuatan politik Pak JK ya, untuk tidak membuat atau tidak meneruskan hal-hal yang akan merugikan bapaknya. Tapi nggak bergerak. Kerajaan Tembok Ratapan Solo ngerti, Pak JK bukan orang sembarangan. Wibawanya di negeri ini terjaga dengan baik. Tujuannya satu. Nganggep nek ada pujian, itu bisa menurunkan tensi dan terus tidak memproses lanjut secara hukum. Ben Pak JK itu pekewo. Mungkin bahasa Jawa ini arep dipangku sama Gibran. Ben bubuk Pak JK, tapi nggak bisa ternyata. Sederhana saja kan. Dan itu jangan sampai kita terlena, terjebak. Dan apalagi ngikut tarian politik mereka. Kanggoku apa yang dikatakan sama Gibran itu tidak sepantasnya. Justru itu penghinaan luar biasa. Atau mengelehkan isu dengan berkata, Pak JK itu idolanya dan mentornya. Ini jelas sedang menghapus kemarahan. Tak pikir-pikir kok plek ciplek dengan bapaknya. Loh kenapa rapatut? Pembegawan mengatakan kok rapatut dengan mengatakan. Sebab apa yang mengarah ke Pak JK itu genah pual. Nek pelakunya itu ada di lingkaran dekat Wapres. Mau tidak mau Gibran itu tergeret-geret. Loh Anda beneran Pak JK itu idola dan mentornya Gibran, marwahnya yo dijaga loh harusnya. Tidak dengan anak orang-orang dekatnya itu memfitnah Pak JK. Kenapa tidak diperingatkan? Yang memfitnah Pak JK, ya difitnah tentang Pak JK bohir ijazah, yang nyebut Pak JK menista agama, yang melaporkan Pak JK ke polisi. Kenapa? Bisa kita percaya ketika Gibran mengatakan Pak JK itu mentor dan idolanya, tetapi di balik itu dia anak buahnya nyerang dan tidak dikasih peringatan. Ya orang do percaya. Ambivalen itu. Kontradiksi dengan apa yang diucapkan dengan apa kenyataan fakta di lapangan. Celometannya jelas mengandung motif yang negatif. Iki aku rasa uzon loh. Kan pihak-pihak yang menuduh sama melaporkan ke polisi itu mayoritas kenal personal sama Gibran. Bahkan banyak yang dekat dengan partai logo gajah das protol itu. Saat bicara ke wartawan, kok gak ngomong ini misalnya itu.
memperingatkan sama yang dia kenal itu, sama Ade Armando misalnya. Ya, saya minta Ade Armando minta maaf kepada Pak JK, kan gitu. Tolong Ketua Umum PSI memerintah Sahat Sinurat, Ronald Sinaga meminta Ormas Kristen mencabut laporan di Polda, ini baru menjaga marwah. Baru dia sip, cocok dengan apa yang diucapkan bahwa Pak JK itu mentor dan idolanya. Harusnya begitu. Gitu. Nah, beneran Pak JK mentor sama idola wakil presiden loh. Kan tidak begitu dia bilang. Ya. Lah wong kita loh, misal punya idola seorang tokoh agama atau aktor. Kalau Anda ada teman kawan yang menuduh ke idola kita, tentu kita ingatkan agar tidak membangun narasi negatif. Nyatanya gimana? Ini kan jelas banget mau giring persepsi publik. Gibran tidak peduli omongan orang. Sampai sekarang laporan ke polisi dicabut atau tidak? Enggak toh. Ade Armando minta maaf ke Pak JK atau enggak? Malah gawe konten baru tuh si mantan dosen UI itu membenarkan omongannya sendiri. Hah? Mau ya dilihat tuh. Para junjungannya, para pendukung penjilatnya Bang Jack itu. Ketika junjungannya Bang Jack dikritik, ngamuk apa itu? Lah minimal loh lawyernya itu dibujuki menasihati orang yang nyerang Pak JK. Nek dia ngomongnya benar-benar tulus, dia idola dan mentornya loh. Lah mau galagasi ya, plek getiplek. Sama omongan, saya bukan siapa-siapa. Saya orang kampung, ya sama. Lo misal lo, pria asal Makassar beneran idola. Bahwa Pak JK itu idola. Tentu ada upaya-upaya konkret buat meredakan ketegangan. Supaya adem, nyatanya ya orang kok. Nah ini bukan sebaliknya. Isu ini dadi nyebar ke segala penjuru. Jadi apa yang disampaikan Gibran justru seolah malah mengejek, merendahkan, tidak menghormati orang yang berjasa bagi penyelesaian berbagai konflik di negara ini, di Poso, Ambon, dan sebagainya. Raisin. Loh kenapa yang disampaikan Gibran tidak mengingatkan yang bikin Pak JK emosi itu apa? Bila benar mantan Ketua Umum Golkar itu sebagai idolanya, sebagai mentornya, kan semestinya meminta semua pihak menahan diri. Minimal kayak begitu. Nek kui beneran ngomongnya itu tulus. Nek mau galagasi ya orang nggak percaya. Lu sedang faktanya yang ada di medsos, yang muncul di pemberitaan, postingan-postingan pendukung dia sendiri, tetap ngabisin Pak JK. Yang ini sosok politisi yang aslinya apa yang diucapkan sama yang dijalankan bertolak belakang, ambivalent, kontradiktif. Semua juga tahu kan. Nek sekedar menahan atau memperingatkan yang membuat Pak JK emosi. Semua dikenal kok. Kenal. Malah bisa sering ketemu. Sama Ade Armando. Tidak mungkin tidak tahu. Ronald Sinaga yang mengadakan pertemuan. Dan berbagai ormas Kristen yang juga elit di DPP PSI. Ketua Umum PSI. Ya, Kaisang. Salah satu OKP agama Kristen, yakni Kamki, kenapa malah melaporkan Pak JK? Ini ya ngopo ini ormas-ormas Kristen ini? Legan golek momongan, memalukan. Ya Gibran itu pernah bertemu 2 kali itu. Sama Sahat Martin Philip Sinurat. Baik saat Natal tahun lalu, terus Wapres berkunjung ke PGI itu. PGI ini Persatuan Gereja-Gereja Indonesia. Memalukan kalau sampai mau terseret-seret politik. Malu ini saya. Tidak itu saja. Sahat terbukti menjabat PLT Ketua DPW PSI Sumut. Jelas toh. Cetong welo-welo. Lah bagi Om Begawan omongan dia itu memang dimaksudkan agar media mainstream menetralkan perhatian ke pembenci Pak JK. Loh berita tentang pernyataan Pak JK tidak mengarah ke bapaknya loh. Sama Jokowi yang dilaporkan. Kan sudah nggak kehitung, tak kupas di ngompol. Kurang cedak piye. Produsen berita dusta dan hoax mengaku sebagai pasukan udara pembela sumber. Musuh rasa dibantah. Sekali perintah, berhenti tuh fitnahan ke Pak JK. Kalau mau, itu kan dek wingi, masih saja tuh konten-konten menjatuhkan Pak JK. Memangnya kita melihat tanda usaha yang nyata. Nek Gibran berniat membantu Pak JK. Meskipun dia ngomong Pak JK itu idola dan mentornya, lah ngapusi orang.
Masih ada lagi tuh nama Adi Dermawan, Leo Kumanan, terus apa itu. Wis pokoknya dari Aliansi Advokat Lintas Agama yang juga melaporkan Pak JK. Lu Pak JK jadi keroyok mengukir, tetap tegar dia. Karena dia seorang negarawan, seorang yang sebenarnya ingin memperbaiki bangsa ini dan sudah dibuktikan ketika dia bisa mendamaikan Poso, Ambon, Aceh dan sebagainya. Gibran sampai di mana? Banjir bandang aja dia tidak bisa apa-apa. Bukan konflik antar manusia. Banjir aja itu dia tidak bisa menyelesaikan. Ya. Dan juga itu self-hister itu. Sampai sekarang belum ketangkep tuh. Lo kok yang ini ikil, nek ameh tidak dinilai dikerahkan dari tembok ratapan Solo. Mereka itu ya kita itu meripatnya belereng. Kudu diperiksa ke dokter. Iya tak? Nek randu duit cukup optik aja lah, yang bayarnya murah. Lah manuver Gibran dengan cara ngomong begitu bahwa Pak JK itu mentor dan idolanya, ini jelas nggak ngomong sendiri nih. Analisa aku ini dorongan dari orang terdekat dia. Ini lagi dididik kendel ini Pak Presiden. Ben bras-bras, gak merasa takut pada apapun. Lu dulu aja saat Pak Bang Jack jadi presiden, malah dipancing, nek mau uji nyali, diminta mengomentari Bu Mega. Nah, dudu Pak Rudi loh. Istilahnya dari politisi kudu ilang normane, adape sopan santune. Apa bener ngono? Meski hanya seorang kader di tingkat bawah, jabatannya pun hanya wali kota saat dulu itu. Nah, si bapak sesungguhnya mendorong anak berpolemik dengan ketua umum PDIP. Kuwi biyen pasti saya jadi wali kota. Loh, jika sekarang muncul argumen begitu, aku ora kaget. Lah wong dulu wis diajari ngono. Di satu sisi sebagai warga negara, kita memang duwe hak politik, nggak apa-apa. Misal kita kader partai apapun, boleh. Diajari kendel. Ameh kritik apa saja, itu dilindungi undang-undang. Hanya saja, demokrasi yang kita anut itu dudu demokrasi liberal. Sak geleme dhewe tanpa adab, tanpa etika, nggak boleh. Dengan cara-cara hukum rimba orang itu. Yang tumbuh dan mesti kita jaga adalah demokrasi Pancasila yang penuh dengan unggah-ungguh. Ada aturan, ada regulasinya, ada adab etikanya. Meski setiap warga punya hak berkumpul, berorganisasi, menyatakan pendapat, tetap ada batas-batasannya. Dan tolok ukur atau indikatornya ya etika tadi, norma, serta budaya. Lah mereka etika apalagi budaya. Lalu mengkhianati hal biasa. Menusuk dari belakang itu hal yang biasa. Hah? Iya toh. Lah sifat arogan ini genah melekat kalau seperti ini. Bagi penguasa dari sumber tembok ratapan Solo. Sifat kekuasaannya masih gede. Dulu di periode pertama tidak kepikiran loh. Bisa punya dinasti politik. Begitu di masa jabatan kedua, anak-anaknya yang sebelumnya bilang tidak tertarik politik. Sekarang gimana? Semua jalan di jalan politik. Ya kita golek duit lebih gampang. Nah, itu pernah dikonfirmasikan enggak? Coba ditanyakan lagi tuh. Biyen anti politik, sekarang nggak lepas dari politik. Arep ngomong piye coba? Bolak-balik latih. Ini harus dijamin kelomoh kalau seperti ini. Perucat-perucut sakal BDW. Nah, omongan yang diucapkan Gibran sebagai wakil presiden, persis saat dulu waktu dia jadi wali kota. Kan bola bali itu ngece Pak BY. Kalau saya amati loh, dengan bicara politisi idola adalah Mas Ibas. Seriusan itu, ngomong begitu. Tidak hanya sekali loh itu. Bahwa Mas Haye itu idolanya Gibran waktu itu. Dalam setahun, di 2023, bicara perkara idolanya itu sampai ping 4 kalau boleh nanti kita buktikan. Ya. Bulan Mei yang diutarakan alasan mengidolakan bungsunya Pak BY itu karena lepas dari bayang-bayang bapaknya katanya. Apakah hanya Mas Ibas, anak presiden
yang mandiri? Banyak. Kenapa cuma ketua fraksi Demokrat yang disebut? Ya niatnya itu yang ngece. Di balik perkataannya itu. Ya seperti apa yang dikatakan kepada Pak JK. Bahwa Pak JK itu idolanya. Mentornya ngece itu namanya. Ini menurut penilaian saya lah, kurang nuduh loh ini. Memang sejak jadi wali kota, ya begitu. Di bulan Juni 2023, usai pertemuan Mbak Puan sama Mas AHY, dia ditanya tentang pertemuan itu. Lalu responnya, kalau ia mengidolakan Mas AHY, ini lebih dalam rasa idola itu ke adiknya katanya. Di situ ndak omong alasannya apa. Kok lebih mengidolakan Ibas. Kemudian sebulan berikutnya lagi-lagi main gimmick tuh. Dia cerita akun Twitternya pas zaman semono itu hanya ngikuti akun Mas Ibas saja. Loh, iki ngomong karepe dhewe apa ora ini? Kenapa begitu? Gibran berdalih Ibas sudah berpengalaman termasuk di partai katanya. Selain itu menurut cerita dia, nek suaminya Alia Rajasa jadi role model. Sudah cukup hanya 3 kali itu pernyataannya. Ada lagi. Di podcast Total Politik, ya, Gibran itu bercerita, nek mesti mengidolakan Ibas. Namun tak punya nomornya itu. Nah, tidak punya nomor teleponnya Ibas tuh. Lah 4 contoh tadi, testimoni tadi, itu gak ada hubungannya sama Pak JK sebenarnya. Tetapi ini diulangi ke Pak JK. Bengawan sekedar pengen memperlihatkan. Dia itu wis jadi politisi beneran loh. Sejak dari Solo loh. Ada yang ngerti kapan pernah terjadi pertemuan 4 mata antara Gibran sama Ibas? Nggak pernah. Anda idola tenan sebagai sesama anak presiden. Mosok tidak ketemuan kalau itu idolanya? Apa teng-teng-cet, apa ngopi bareng? Lo memang waktu jadi anak presiden saat mengidolakan seseorang, ame berdua siapa saja gampang. Kok ini nggak ajak bicara, nggak pernah ketemuan, berdiskusi atau gimana? Semua juga ngerti. Kan sama-sama jadi politisi mas gitu. Nah kecuali kayak kita ngefans sama Profesor Mahfud misalnya, atau Bengawan ngefans sama Renal Kasali, ketemu aja mereka segan, nggak mau. Pak Mahfud sama Renal Kasali ketemu Bengawan, kan Bengawan bukan siapa-siapa. Bertamu ke rumah beliau berdua, nek tanpa janjian ya ora mungkin. Mau janjian pun kita sadar diri siapa kita. Belum lagi agenda-agenda beliau itu pasti padat sekali. Nah, cerita tentang pengidolaan itu memperlihatkan bila sekarang tiba-tiba nyebut Pak JK mentor dan idola saya dalam pernyataannya, ya itu kena ora cetha. Kita semua ngerti toh. Kasusnya bakal kayak saat Panji dengan stand up di Mensrea yang mengilustrasikan Gibran ngantuk. Lalu Gibran nongol di podcast bareng sama Tretan dan Coki. Nyebut nek materi Menrea itu sesuatu yang biasa. Coba cek baik. Misalnya nek Pak JK beneran idola juga mentor Wapres, berapa kali dia berupaya silaturahmi sowan atau ngangsu kawruh secara personal. Monggo, cari aja. Berapa kali Gibran ketemu Pak JK? Kabeh ki nyat duwe tujuan dewe-dewe. Apa yang diungkapkan Gibran pas di Papua? Semacam tirai buat ngelabui atau menutupi sesuatu. Apa yang ditutupi? Ya yang dijalankan sama lingkaran tembok Ratapan Solo. Sebuah manuver politik yang mobat mabit memiliki banyak tujuan. Jadi jangan tangkap pernyataannya itu dengan apa adanya. Melainkan ada apanya dengan pernyataan itu. Semua undrane untuk menutupi isu ijazahnya Bang Jack. Jangan salah paham ya, Om Bengawan cuma mengopinikan, membuat bukan kesimpulan, tetapi lebih pada membedah seolah-olah atau perkiraan Om Bengawan. Inilah opini Om Bengawan. Ngompol. Dadah.